Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi SMP Pancasila khususnya kelas 8. Kali ini kita bertemu lagi di acara daring IPA dengan tema Sistem Peredaran Darah Manusia, season yang pertama bersama saya Ibu Lili Sugiyati. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan sistem peredaran darah pada manusia, kemudian mendeskripsikan gangguan yang mungkin terjadi pada sistem peredaran darah manusia, dan mendeskripsikan upaya bagaimana menjaga kesehatan sistem peredaran darah manusia. Dalam skemanya, sistem peredaran darah manusia yang akan kita pelajari nanti meliputi apa itu darah atau tentang darah, yang meliputi plasma, sel darah, darah merah, darah putih, dan keping darah, kemudian alat-alat atau organ-organ peredaran darah, dan peredaran darah yang meliputi peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Kita mulai pada season yang pertama. Apa itu darah? Darah adalah jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas dua komponen utama, yaitu plasma dan sel-sel darah. Adapun sel-sel darah terdiri dari 3 jenis, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Fungsi darah pada tubuh manusia adalah satu, untuk mengangkut nutrisi atau makanan yang masuk ke dalam tubuh kita beserta sari-sarinya, kemudian mengangkut oksigen, mengangkut hormon dan senyawa kimia lain ke seluruh tubuh, mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme keluar dari tubuh, serta menjaga tubuh dari serangan penyakit. Jadi inti utama dari fungsi darah adalah sebagai alat transportasi. Adapun apapun yang diangkat seperti yang tersebut di atas tadi. Kemudian plasma darah adalah merupakan komponen darah yang bentuknya cair, mengisi sekitar 55-60% dari volume darah dalam tubuh. Secara rincinya, plasma darah tersusun dari air kurang lebih dari 92% dan sisanya adalah karbon dioksida, glukosa, asam amino, protein, vitamin lemak, garam, dan sebagainya. Tugas utama plasma darah adalah mengangkut sel darah, kemudian juga diedarkan ke seluruh tubuh bersama nutrisi-nutrisi yang ada di dalam darah yang masuk bersama zat-zat makanan yang sudah kita makan. Sel darah merah, sel darah maksud saya meliputi sel darah merah atau disebut eritrosit. Warnanya merah, gambarnya seperti ada pada samping kita ini, dengan jumlah sel yang cukup melimpah di dalam darah, berbentuk bulat dan dilengkapi dengan cekungan sehingga bentuknya sering disebut dengan bikonkav. Sel darah merah dilengkapi dengan protein khusus yang disebut dengan hemoglobin. 2. Sel darah putih atau leukosit memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit dibandingkan sel darah merah di dalam tubuh kita. Meskipun jumlahnya hanya sedikit, komponen sel darah ini mengemban tugas yang sangat penting, yaitu melawan virus, bakteri, jamur yang memicu perkembangan penyakit. Pasalnya, sel darah putih memproduksi antibodi yang akan membantu memerangi zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang ketiga, trombosit atau keping darah. Trombosit berperan sebagai proses pembekuan darah. Dalam proses pembekuan darah atau yang disebut dengan koagulasi, saat tubuh terluka dengan membentuk sumbatan bersama benang-benang fibrin yang gunanya menghentikan proses perdarahan sehingga perdarahan tidak
berlangsung secara terus-menerus sekaligus merangsang pertumbuhan jaringan baru di area luka sehingga luka menjadi tertutup kembali. Proses pembekuan darah atau yang disebut koagulasi, prosesnya seperti berikut. Jika pada bagian salah satu tubuh kita terjadi luka, misalnya pada gambar pada tangan kita ada luka, kemudian mengeluarkan darah. Karena ini pembuluh darah mengalami rusak atau pecah, kemudian trombokinase mengeluarkan protrombin yang mengandung kalsium plus 2 beserta vitamin K. Selanjutnya protrombin tersebut berubah menjadi trombin yang berangsur-angsur membekukan darah yang akan membentuk helai atau benang-benang fibrin. Berikut skema proses pembekuan darah pada luka di bagian organ tubuh kita. Bila terjadi luka, maka trombositnya akan pecah dan mengeluarkan trombokinase. Trombokinase membentuk antihemofili atau yang disebut dengan protrombin beserta dengan vitamin K dan kalsium, ion kalsium plus membentuk trombin. Kemudian trombin akan membentuk benang-benang fibrinogen. Yang selanjutnya benang-benang fibrin ini terbentuk dan membentuk seperti kain kasa sehingga menyumbat luka yang terdapat pada bagian tubuh kita tersebut sehingga lukanya tertutup dan tidak mengeluarkan darah lagi. Demikian pertemuan kita pada season yang kali ini. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu dan jangan lupa selesaikan tugas yang saya berikan. Sekian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.